Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan menceritakan kasus yang berasal dari negara Singapura. Kasus ini merupakan kasus perampokan dan pembunuhan yang membuat tercorengnya citra baik dari kepolisian Singapura atas ulah pelaku. Bagaimana kisah sebenarnya? Yuk, mari kita simak videonya. Permasalahan ini berawal dari pernikahannya dia pada tahun 2003. Namun pada saat di tahun 2005, Iskandar bercerai dengan istrinya karena dia memiliki masalah kesulitan keuangan yang membuat Iskandar memilih untuk mengajukan pinjaman ke Bank OCBC, yang uang hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membeli apartemen dan sebuah mobil baru. Namun pilihan Iskandar itu salah, yang pada akhirnya Iskandar pun merasa berat dengan cicilan tersebut yang membuatnya menunggak. Untuk bisa membayar hutang-hutangnya itu, dia terpaksa menjual lagi apartemen dan mobilnya yang baru dia beli. Walaupun dia hari sebelum terjadinya perampokan dan pembunuhan, Iskandar menelpon Tan Boon Sin dengan memberikan informasi yang ngakunya didapat dari intelijen. Informasi itu berisikan jika uangnya Tan Boon Sin akan dicuri oleh seseorang dan diminta agar dia menarik seluruh uangnya untuk menghindari pencurian tersebut. Tan Boon Sin yang mengetahui jika Iskandar adalah seorang polisi, dia pun langsung percaya dan segera melakukan penarikan uangnya itu. Iskandar sendiri yang akan mengawal uangnya Tan Boon Sin. Pada sore hari tanggal 10 Juli 2013 di depan stasiun MRT Kovan, Singapura, ketika itu masyarakat sekitaran stasiun dikagetkan dengan suara mobil yang melaju sangat cepat. Namun yang membuat kejadian itu sangat mengerikan, mobil Camry berwarna silver melaju dengan menyeret seorang pria yang berada menempel di bawah mobil dan posisi korban menghadap ke aspal. Para warga yang melihat hal itu dan mobil yang berada di sekitaran tersebut berusaha untuk berteriak dan membunyikan klakson agar pengemudi menghentikan laju mobilnya. Namun guys, pengemudi mobil Camry tersebut semakin memacu laju mobilnya. Setelah melewati stasiun MRT beberapa meter, baru tubuh korban terlepas dari mobil yang menyeretnya. Para warga yang melihat kondisi korban sudah tidak beraturan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Singapura. Dan ketika polisi datang, polisi pun melihat hal yang sangat mengerikan. Ceceran darah dari korban melekat sepanjang laju mobil tersebut. Dan saat diidentifikasi, polisi menemukan 20 luka tusuk dan 17 tusukan sebagian besar berada di leher dan dada korban.
Pada saat itu, polisi pun agak kesulitan untuk mengetahui identitas korban karena tidak ditemukan identitas diri pada tubuh korban. Dan guys, kondisi wajah korban sudah hancur karena terseret mobil Camry tersebut. Untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, polisi mencoba untuk menelusuri ceceran darah yang menempel di aspal. Dan polisi berharap dapat mengetahui awal bagaimana bisa korban terseret oleh mobil Camry sedan tersebut. Setelah hampir 1 km lebih penelusuran pihak kepolisian dibantu oleh para saksi yang melihat kejadian tersebut, penelusuran itu berakhir di sebuah rumah di daerah Hillside Drive. Pada saat polisi melihat kondisi rumah dari luar, polisi sudah meyakini jika telah terjadi sesuatu di dalam rumah tersebut. Terlihat pintu pagar dan pintu dalam kondisi tidak terkunci dan banyaknya bercak darah di halaman rumah. Saat polisi mulai masuk ke dalam, polisi menyaksikan rumah dalam kondisi yang sangat berantakan. Banyaknya bercak darah tercecer di lantai rumah. Saat polisi mulai masuk dan mulai memeriksa, polisi menemukan adanya tubuh pria tua dengan luka tikaman 27 kali luka tusukan yang tersebar di bagian kepala, leher, dan dada. Setelah polisi melakukan investigasi, baru diketahui jika pria tua yang berada di dalam rumah itu bernama Tan Bun Sin berusia 67 tahun. Dan pria yang terseret mobil bernama Tan Che Hong berusia 42 tahun. Kedua korban merupakan ayah dan anak yang menjadi korban dari pembunuhan ini. Setelah polisi melakukan olah TKP, ada 2 orang yang memberikan kesaksian jika pelaku sempat menabrak korban, lalu pelaku sengaja melindas korban hingga terseret sejauh 1 km dari lokasi awal kejadian. Namun guys, polisi menggali informasi mengenai sosok pelaku. 2 saksi tidak bisa menggambarkan secara detail dikarenakan kejadian itu berjalan sangat cepat. Menurut kesaksian keluarga, teman, dan juga tetangga rumah, sosok korban yang bernama Tan Bun Sin ini merupakan sosok yang baik dan pekerja keras. Dia pun dikenal ramah dan sangat dekat, bukan hanya dengan keluarga, namun dia pun sangat dekat dengan pekerja di pabriknya. Lalu polisi menduga jika ini adalah masalah hutang piutang, entah hutang pribadi atau hutang perusahaan. Namun guys, saat polisi melakukan pengecekan, diketahui baik keuangan pribadi atau perusahaan dalam kondisi baik. Dan di sini awal penyelidikan pihak kepolisian, polisi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Dan guys, keesokan harinya polisi mendapatkan telepon jika mobil Camry Silver yang digunakan untuk menyeret korban ditemukan sedang terparkir di depan apartemen di daerah Yunos. Dan penemuan mobil tersebut hanya berjarak 1 km dari pabrik milik korban. Setelah dilakukan investigasi, ternyata guys, mobil Camry Silver itu adalah milik korban sendiri. Walaupun polisi sudah berhasil menemukan mobil itu, namun petunjuk dari olah TKP mobil tersebut tidak menemukan petunjuk yang berarti. Polisi pun melanjutkan investigasi menuju perusahaan yang dipimpin oleh Tan Bun Sin. Para pekerja di sana menjelaskan jika Tan Bun Sin merupakan sosok pimpinan yang baik terhadap bawahan. Bahkan para pekerja pun meyakini jika sang bos tidak memiliki musuh. Namun polisi mendapatkan satu petunjuk ketika ada salah satu pekerja bercerita pada saat Tan Bun Sin ditemukan tewas terbunuh, dia berencana untuk mengambil uang miliknya yang tersimpan di perusahaan keuangan Certis Cisco yang dikawal oleh seorang polisi yang dia kenal lama. Dari petunjuk tersebut, pihak kepolisian mencoba untuk mengecek informasi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada polisi yang bernama Iskandar Rahman. Pada tanggal 10 Juli 2013, Iskandar meminta izin untuk tidak masuk ke kantor. Namun pihak kepolisian hampir tidak mempercayai jika pelakunya adalah Iskandar Rahman, karena selama bertugas menjadi polisi, Iskandar tergolong polisi yang sangat teladan. Bahkan Iskandar tidak pernah melakukan pelanggaran selama bertugas. Namun guys, setelah tanggal 10 Juli 2013 itu, Iskandar tidak pernah masuk ke kantor lagi.
Kenyataan itu membuat pihak kepolisian merasa sangat terpukul karena kepolisian Singapura dikenal sangat tegas terhadap pelanggaran hukum dan dikenal tidak pernah pandang bulu dalam menegakkan hukum. Dengan adanya kasus ini tercoreng citra baik dari pihak kepolisian atas ulahnya Iskandar Rahman, yang pada awalnya polisi menduga motif pembunuhan ini adalah dendam. Namun sejak adanya pengakuan pekerja tersebut, mulai terungkaplah jika motif pembunuhan ini adalah perampokan. Polisi pun sudah berusaha mencari keberadaan Iskandar. Namun guys, keberadaan Iskandar bak ditelan bumi. Dia menghilang entah kemana. Semakin menguatkan kecurigaan pihak kepolisian jika yang melakukan pembunuhan dan perampokan adalah Iskandar Rahman. Polisi menemukan bukti baru jika Iskandar pada tanggal 10 Juli 2013 telah melakukan komunikasi dengan korban. Namun guys, bukan menggunakan nomor yang biasa dia gunakan, melainkan nomor lama yang menurutnya sudah lama tidak digunakan lagi. Dari nomor tersebutlah tim cyber kepolisian Singapura mulai melacak keberadaan Iskandar. Hasil dari pelacakan tersebut diketahui jika Iskandar berada di Malaysia. Tidak mau target buruannya pergi semakin jauh, pihak kepolisian Singapura pun menghubungi pihak kepolisian Malaysia untuk bekerja sama menangkap Iskandar. Terlebih posisi Iskandar sudah berada di wilayah hukum Malaysia. Dan hasil dari penelusuran pihak kepolisian Malaysia diketahui jika Iskandar berada di kota Johor Bahru. Pihak kepolisian Malaysia mengirimkan informan untuk mengecek posisi Iskandar. Dan posisi Iskandar pun diketahui sedang berada di rumah makan Singgah Selalu. Setelah memastikan targetnya, pihak kepolisian Malaysia pun langsung bergerak menuju restoran Singgah Selalu. Pada saat itu Iskandar sedang makan, dan setelah selesai makan, ternyata guys, sekeliling Iskandar adalah polisi Malaysia yang berpakaian preman. Dan pada tanggal 12 Juli 2013 dia pun langsung ditangkap tanpa perlawanan. Gak lama dari situ, 12 jam berikutnya Iskandar pun langsung diekstradisi kembali ke Singapura. Di dalam pengakuannya Iskandar saat sudah berada di rumah Tan Boon Sin dengan uangnya, tiba-tiba dia langsung merampas uang tersebut. Tan Boon Sin segera melakukan perlawanan dengan mengambil pisau dari dapur. Terjadilah pergulatan yang pada akhirnya pisau tersebut berhasil direbut dan Iskandar pun langsung menikam Tan Boon Sin hingga tewas. Mendengar suara keributan dari dalam rumah, Tan Chee Hong masuk ke dalam rumah melihat ayahnya tersungkur bersimbah darah dan langsung menyerang Iskandar. Namun guys, pergulatan untuk kedua kalinya Iskandar pun berhasil menikam Tan Chee Hong. Setelah berhasil kabur dan melewati stasiun MRT, Iskandar langsung membuang bajunya yang terkena darah dan juga pisau yang digunakan untuk membunuh ke sebuah sungai. Dia pun segera menuju Malaysia menggunakan sepeda motor. Pada saat di persidangan terjadi perdebatan. Pengacaranya Iskandar membela jika benar Iskandar akan melakukan perampokan. Namun guys, pembunuhan itu terjadi karena Iskandar membela diri. Terbukti jika memang pembunuhan itu berencana, Iskandar sudah bisa membunuh Tan Boon Sin dan juga Tan Chee Hong ketika tiba di rumah dan membawa baju ganti untuk menghilangkan jejak. Namun keputusan majelis hakim pada bulan Oktober 2015 melakukan vonis mati dengan cara digantung kepada Iskandar. Intisari dari kisah ini semua berawal dari gaya hidup yang memaksakan, yang membuatnya harus berhutang demi gayanya, yang pada akhirnya dia tidak mampu membayar hutang tersebut. Sebaiknya hidup dan bergayalah sesuai kemampuan, sehingga meminimalisir untuk melakukan hutang kepada pihak lain. Oke guys, itulah video gua kali ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?